Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 15 September, yaitu hari trading ke-167 di tahun ini. Kita ada satu alert. Nanti kita akan bahas. Mungkin nanti saya akan bahas di alertnya, tapi Bapak Ibu coba lihat. Di Rekom mungkin ada yang bagus ya dari robot ini. Oke, jadi IHSG-nya kemarin-kemarin saya sudah sampaikan dia rebound di zona demand kalau pakai chart VBP. Nah, laporan keuangan kalau kita nonton Bloomberg ya, sentimen global itu memang lagi bagus dari Cina sentimennya ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa market sekarang itu agak rally, tapi perlakuan di IHSG kita pre-closing ditarik, pre-closing ditutup, itulah namanya manipulasi market. Nanti kita akan bahas dengan price discount everything, volume validate ya Bapak Ibu. Mau apapun sentimen di market, kita lihat market kita bagaimana bentuknya. Berdasarkan price, berdasarkan volume, apapun beritanya. Baik, ini dia Bapak Ibu, IHSG. IHSG-nya naik, ditutup, bukan naik. Ya, sama aja, ditutup ya. Ditutup positif 0,34. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara dia, jadi ada opening gap up, lalu dia turun dulu tutup. Kalau ada gap dia akan tutup gap biasanya. Nah, ini ada opening gap up dia tutup, nah yang ke atas. Nah, ini tidak ada alert ya selama itu ya, baru pas tanjakan ini mungkin ada alertnya. Lalu lihat nih perilakunya. Jadi ini adalah salah satu manipulasi market yang kalau di pre-closing yang bisa melakukan ini hanya biasanya ya, tidak seperti trader seperti saya, seperti retail-retail yang lain tidak mungkin. Ini pasti pemain besar yang bisa membanting di pre-closing. Apapun itu ya. Jadi kalau nggak mungkin satu orang seperti saya bisa membanting, pasti ini kapitalnya cukup besar. Karena dia kalau mau jual dia harus punya barang yang banyak atau mengangkatnya harus punya kapital yang banyak. Oke, itu dia Bapak dan Ibu ya. Jadi faktanya seperti ini. Nanti kalau kita lihat ya bentuk-bentuk seperti ini, makanya harus divalidasi oleh volume ya Bapak Ibu. Kalau mau menganalisa berdasarkan apapun, bentuknya seperti apapun price-nya, menurut mazhab volume price analysis, ya price-nya boleh bergerak dimanipulasi seperti apapun, tapi volumenya tidak. Volume tidak bisa dimanipulasi menurut Wyckoff dan buku-buku volume price analysis. Oke. Faktanya IHSG naik 0,34 ya. Kalau dari price action dia mengatakan bullish-nya yang menang ya. Tapi kalau kita lihat bear-nya masuk di terakhir-terakhir atau ada cun. Asingnya di pasar reguler net buy 354 akhirnya Bapak Ibu, setelah kemarin berapa kali dia net sell hari ini net buy. Lalu pendorongnya basic sektor basic kembali menguat, energi kembali menguat ya. Di sini kalau kita lihat hampir semua top 5-nya adalah net buy di atas 100 miliar, 100 miliar ya, signifikan semua ya. Jadi kalau di bawah 100 miliar itu tidak signifikan. Kalau net sell-nya BBCA yang terbesar 220 miliar net sell, lalu ASI. Yang ajaibnya Bapak Ibu ya, di all marketnya capital outflow-nya 1,3 triliun. Woi, besar sekali ini. Pasti mereka ada switching kah atau apa ini ya. Ini sesuatu yang terjadi, silakan dicek sendiri. Hampir 50-50. Bukan hampir lagi. 50% lokal, 50% asing. Jadi memang apakah lokalnya atau asingnya, cuman ini sangat besar ya. Total value transaksi kita sangat besar, 21 triliun. Besar sekali ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita perlu perhatikan dia ada juga mungkin di pasar nego atau sebagainya ya. Karena kalau pasar reguler cuma segini dia, ya, cuma segini. Ini asing ya maksudnya. Mungkin dia di nego, di tunai, apapun itu. Oke, jadi perhatian Bapak Ibu sekarang ini, jadi perhatian. Alertnya cuma satu. Kenapa? Alert yang saya lihat kemarin tuh saham-saham yang bergerak tinggi itu BRPT sudah ada alert hari Jumat. Terus TPIA sudah ada alert Jumat. Ya, jadi gitu. Jadi hari Kamis. Nah, dia kalau alert robot itu sudah keluar hari misalnya hari Kamis, hari Jumat dia tidak akan keluar lagi. Ya, sengaja dimatikan saya supaya ini ya sengaja dimatikan. Jadi alert itu tidak ada yang keluar 2 hari berturut-turut ya. 1 hari, 2 hari kan. Dia harus kabung keluar nanti hari ketiga, hari keempat gitu. Jadi
Karena sudah alert, besoknya dia naik. Atau dia turun, kalau dia naik dia tidak ada alertnya. Nah, alertnya yang hari ini adalah Goto ya. Goto nanti kita cek. Goto ini keluar terus dan dia mungkin sudah di fase akumulasi. Ya, jadi ya ada berita Patrick Waluyo beli di harga 90 ya, direkturnya sekarang. Ya nggak mungkin juga kalau nggak di bottoming Patrick Waluyo beli, pasti dia akan beli lebih bawah lagi kalau beritanya benar. Oke, Bapak Ibu, ini alertnya dia munculnya setengah 4 ya, setengah 4 dia muncul secara sekuensial. Mungkin Bapak Ibu waktunya dia di sini tidak pasti sama, mungkin 25, 26 ya detiknya atau 15.40. Dia terkirim secara sekuensial ke Telegram bot. Nama botnya ada ini, DL1 bot. Bapak Ibu nanti lihat di deskripsi video, bisa diklik, bisa join, bisa lakukan apa yang seperti saya lakukan. Nah, Bapak Ibu juga bisa join Telegram channel karena di sini ada vote, nanti Bapak Ibu bisa pilih saham-saham yang akan dianalisa sesuai dengan pilihan Bapak dan Ibu. Websitenya ada delcon.web.id, Instagramnya juga ada, sosial media silahkan di follow, nanti saya akan follow back. Disclaimernya, video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya 17 tahun di pasar saham Indonesia, nanti akhir tahun 18 tahun ya, jadi alhamdulillah masih bertahan saya di market. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu nanti akses saja robotnya. Jadi kalau saya ketik perintah, Bapak Ibu juga lakukan tutorialnya. Maksud saya lakukan, Bapak Ibu juga contoh gitu. Maksudnya ikutin. Karena cara belajar terbaik tidak ada cara lain adalah practice make perfect ya. Jadi Bapak Ibu lihat, lakukan. Itu proses belajar terbaik. Kalau belajarkan teori aja atau cuma nonton, itu kayak orang belajar berenang nontonnya di YouTube, belajarnya di YouTube. Jadi nggak bisa, harus terjun ke kolam renang. Oke, itu saja. Nanti Bapak Ibu jadikan saya sebagai second opinion. Bapak Ibu tidak perlu percaya analisa saya 100%, percayalah dengan analisa Bapak Ibu sendiri. Jadi catatannya, jangan pernah percaya dengan analisa siapapun. Cukup analisa orang lain Bapak Ibu jadikan sebagai second opinion. Bapak Ibu harus punya first opinion, caranya lakukan sendiri. Jadi disclaimer ada your trade at our own risk, your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Silakan analisa sendiri. Kalau nggak cocok dengan analisa saya, jangan dipakai ya. Bapak Ibu cari analisa sendiri, cari tool yang cocok. Baik, sisanya disclaimer on semuanya. Bapak Ibu hidup ya on ya. Di sini wajib punya trading plan, wajib punya money management. Nanti ini yang mau detail Bapak Ibu bisa ikut workshop. Oke, untuk weekly stock analysis, Bapak Ibu bisa join Telegram channelnya yang tadi ada di deskripsi juga. Nanti Bapak Ibu bisa pilih nih berapa saham yang minggu ini dari hari Senin sampai Kamis dia keluar alertnya. Kita akan bahas dia berdasarkan data hari Jumat. Jadi update ya. Ada BRPT buka, ini berdasarkan abjad ya, Energi, ESA, MNCN, OMED, Pegas, TPA, WIFI, dan Wika. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih di 5 terbaik, 5 terbanyak vote-nya akan kita bahas secara pendekatan volume price analysis dan wake-up structure-nya lebih detail. Oke, untuk informasi workshop Bapak Ibu, kita bulan Oktober akan ada, ya bulan Oktober akan ada, November akan ada. Jadi, kenapa saya jauh-jauh hari mempersiapkan? Karena banyak peserta ini datangnya dari luar kota. Mereka harus mempersiapkan akomodasi, transportasi. Harga workshopnya murah, cuman memang nggak ada pilihan lain karena hanya disediakan workshop offline, in class. Karena kita akan praktek nanti. Mudah-mudahan tutorialnya prakteknya nanti kita ada saham yang bagus untuk kita bikin trading plan-nya, kita belajar di dalam kelas. Lalu ada 2 workshop. Kelas basic to intermediate itu trading as a business namanya. Kedua adalah kelas advance volume price analysis. Jadi semua ini mayoritas 80% berdasarkan pengalaman saya dan buku yang saya baca. Sisanya mungkin dari diskusi-diskusi dari yang terjadi selama ini. Sudah batch 30 ya. Jadi ada 30 angkatan sekarang trading as a business, volume price analysis angkatan 9 dan angkatan 10. Jadi memang volume price analysis saya tidak umumkan, Bapak Ibu hanya bisa mengikuti volume price analysis setelah ikut trading as business. Untuk batch 30 sudah full. Jadi untuk batch 31 masih ada banyak. Untuk batch 30 kira-kira Bapak Ibu hanya bisa waktu di tanggal 21 Oktober masih bisa daftar waiting list karena 2 orang ini belum konfirmasi, masih mendaftar aja, bisa saja mereka tiba-tiba mendadak mundur dan ini bisa naik.
atau dia pindah ke batch berikutnya. Silahkan ya Bapak Ibu yang ingin mendaftar. Nanti kalau sudah mengikuti workshop yang batch 30 dan 31 trading as business, baru nanti akan ditawarkan mengikuti volume price analysis untuk kelas advance-nya. Karena nyambung mereka ya, nyambung ceritanya. Baik, kita akan pindah ke analisanya. Saya agak slow karena memang hari Sabtu. Kita sekarang sudah pindah ke dalam Telegram botnya. Kita akan analisa secara detail nanti Bapak Ibu. Kalau ada saham menarik apakah di ledakan volume, di rekom, kalau saya punya waktu, kita akan bikin analisa singkatnya. Jadi to the point, yang tidak mau nonton, nggak usah nonton kalau saham tersebut ya. Nanti kita akan lihat di sini. Oke, ini alert. Biasanya yang kita lakukan adalah alert. Bapak Ibu yang pertama kali join robot, Bapak Ibu bisa ketik namanya help ya. Jadi help di sini ada list perintah. Jadi ini perlu saya sampaikan karena banyak yang tanya, Pak, untuk bandarmologi ada atau tidak? Kedua, Pak, untuk top 5 broker ada atau enggak? Pak, untuk BPJS ada atau enggak? Apa itu BPJS? Beli pagi jual sore. Enggak ada. Jadi alert robot itu baru keluar jam 10. Ya susah juga kalau jam 10 mau pembukaan langsung beli, nggak bisa ya, ini karena ini mesin learning. Jadi kalau baru pembukaan datanya nggak ada, gimana cara big data analisis kalau datanya belum ada gitu. Baik, jadi ada berbagai macam perintah, cuman tentu tidak semuanya bisa kita lakukan. Oke, ini ada perintah misalnya slash alert story. Apa yang kita lakukan pertama, seperti biasa kita akan lakukan di aftermarket close adalah slash alert. Ya, kalau hari Sabtu agak santai ya Bapak Ibu ya. Kalau hari Jumat, penutupan hari Jumat, kita lakukan dari Sabtu, jadi waktunya santai. Kalau hari biasa itu buru-buru. Alert, ini dia Bapak Ibu, klik alert. Jadi kalau kita lihat mulai tanggal 8 ya, tanggal 8 ada PTPP, ada Wika. Nah, di analisa ada PTPP, Wika, mereka ini tidak dipilih semua ya. Ada ESA, ada OMED ya, Bapak Ibu segala macam alert. Nah, untuk tanggal 15 adalah GOTO. Nah, saham-saham yang mulai hari Kamis sampai hari Senin itu kita pilih, nanti kita lakukan analisa untuk besok. Tapi besok mungkin agak sore ya, Bapak Ibu, agak sore, agak malam, karena orang tua saya datang dari kampung, jadi mau dijemput di bandara, terus mau ada urusan lah, mungkin menyenangkan orang tua. Minggu depan juga mau diajak jalan-jalan ke Bandung. Oke, jadi Bapak Ibu silakan pilih saja untuk weekly analisisnya. Kita akan bikin agak malam sedikit setelah pulang antar orang tua, jalan-jalan. Oke, sekarang kita akan setelah cek alertnya, kita punya GOTO. Nah, namun begitu, biasanya rezeki kita bukan hanya ada di alert robot, tapi mungkin kita ada di rekom atau di letakkan volume. Maka kita cek ya. Kita perintahnya adalah slash rekom. Ini adalah perintah untuk screening saham-saham yang potensial berdasarkan sistem trading yang dulu saya gunakan sebelum big data analisis saya punya robot ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, tanggal 15 ada MRT. Jadi Bapak Ibu kan MRT, Bapak Ibu bisa bahas nanti. Avia. Ini Avia nih bisa kita bahas nanti kalau ada waktu. Beli. BRPT sudah ada alert, ESA sudah ada alert kemarin, Tin Bearish hati-hati, TPA sudah ada alert kemarin. Oke, BRMS buy, Bapak Ibu bisa analisa ya. Jadi tidak harus menunggu alert robot karena cek ada rekom ini mungkin menarik di sana. Cara analisanya sama nanti dengan apa yang saya sampaikan. Jadi di sini ada Telkom, Golden Gross, ya, lalu apalagi BRPT, ESA, METSI, break upper downchian, mungkin mereka ada best time for buying. Kalau ada nanti bisa dibuat tutorial, kita akan buat tutorialnya. Karena hari Sabtu agak santai. Oke, sekarang kita lihat SCR Vibum. Ada nggak saham ledakan volume? BMRI, BRMS, NCKL. Oh, jarang-jarang nih Bang Mandiri. Nanti kita lihat bagaimana kok dia bisa ledakan volume ya. VPA, BMRI. Oh, dia ledakan volume tetapi dia cun. Ya, kalimat fall up. Ini ya dia warna merah berarti sellernya masuk ini. Jadi dia naik ke atas, volumenya belum tinggi, terus volume yang menekan untuk sell juga banyak, jadi warna merah dia cun. Ya volumenya meledak ya Bapak Ibu. Harus lihat di weekly nanti.
Kalau ada waktu kita bikin lah. Ya, nggak tahu nih apakah all time high enggak Bank Mandiri. Oke, itu dia ya Bapak Ibu. Kita lihat ada beberapa saham dengan volume. BRMS juga, ya BRMS alertnya sudah banyak sama NCKL juga. Sekarang kita lihat. Kita mulai dengan pembahasan composite, VPA, composite kita mulai dengan Speedo. Speedo, composite. Ini adalah speedometer. Speedometer adalah tool untuk kita melihat saat ini secara instantaneous, dia sesaat ya Bapak Ibu. Posisinya berada di mana? Apakah mulai dari extreme, fear, neutral, grid, dan extreme grid. Sudah ada tutorialnya. Sekarang dia berada di zona grid. Artinya di composite saat ini mulai meningkat demand-nya ya. Selama saya ceritakan kemarin mantul di zona demand zone, sekarang demand sudah masuk, posisinya lebih besar daripada supply. Ya, kemarin dia masuk ke sana, ke sini, balik lagi gitu ya. Oke, karena dia memang harus turun dulu. Oke. Sekarang kita lihat adalah star C0. Bagaimana rotasi bintangnya? Kita lihat ini adalah pembahasan secara komposit dengan pusat rotasi dengan pembahasan sektoral dengan pusat rotasi adalah komposit. Dan dalam membahas rotasi bintang ini kita harus pakai kalimat relatif. Ya, jadi kalau ada yang nanya, "Pak, ini kan sektornya manggung." Ya, terhadap apa dulu? Kalau terhadap relatif terhadap komposit, maka kita gunakan ini ya. Mau manggung atau enggak ya. Kita lihat data dan chart mengatakan kalau sentimen market ya mungkin toolnya tidak tersedia di robot atau apa namanya lagi banyak sentimen yang mendukung atau berita-berita ya itu lain lagi ceritanya. Sekarang kita kalau melihat apakah kemarin ada yang nanya ya TPI apakah lagi manggung atau enggak, lupa saya di waktu saya posting untuk voting ya. Baik, kita lanjut saja. Relatif pembahasan relatif composite. Ini adalah pergerakan relatif pada composite. Bapak Ibu kita lihat. Edik basic, sektor basic dia masih terus menguat, bergerak di grid. Jadi composite mau naik, mau turun dia tetap aja bergerak di zona grid. Terus dia relatif outperform terhadap composite. Begitu artinya. Sekarang infra sudah berbelok fear. Artinya ini supply-nya mulai masuk, fear-nya mulai masuk. Relatif terhadap composite dia bergerak ke sana. Ini tanda-tanda pelemahan. Nanti di sini ada garisnya Bapak Ibu. Begitu dia crossing ke sana mungkin secara pembagian dia sudah fear-nya sudah mulai masuk secara psikologis. Energi berputar-putar di sini Bapak Ibu, dia untuk daily mungkin dia koreksi sedikit tapi weekly dia mungkin tetap steady. Tekno juga mulai melemah karena kompositnya menguat, Indihek mulai tidak berbelok ke kanan mungkin karena kompositnya menguat. Ini properti masih melemah, industri juga melemah, finance juga melemah ya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa cek lebih detail dengan masing-masing lah. Star C1, Star C2 begitu ya, silakan dilakukan sendiri. Sekarang kita bahkan bahas PPA Composite weekly dulu ya. Karena dia hari Jumat, volumenya tentu valid. PPA Composite. Kalau bahas kelemahan dari volume price analysis kalau melihat chart weekly, kelemahannya adalah kalau masih Bapak Ibu lihat chartnya hari Senin, hari Selasa itu tidak valid, itu kelemahan dia. Jadi kita harus nunggu sampai hari Jumat gitu. Ya, jadi semua tool kan tidak ada yang sempurna. Nah, salah satu kekurangan dari VPA ini adalah kalau chart weekly-nya volumenya tidak valid. Baik. Kita sekarang bahas, ini menarik sekali ya. VPA sinyalnya adalah strength in returning after downtrend. They move indicate strength. Jadi dia kemarin-kemarin sudah saya katakan dia ini rebound di zona demand daily-nya. Nah, kita harus nunggu weekly konfirmasi. Sekarang kita lihat. Volumenya sangat besar. Spread-nya di bawah rata-rata oke, close-nya upper side. Jadi ini adalah good. Kenapa? Dia close upper side, candle-nya bullish berarti ya. Spread-nya memang below average tapi sedikit saja kalau kita lihat. Volumenya besar. Lihat, volumenya. Naik ya seperti dugaan saya kemarin. Jadi volumenya sudah naik. Minggu ini dia sudah naik kembali ke atas di atas rata-rata di mana sudah ada sinyal. Sinyal ini mematahkan sinyal double ya. Candle double ini patah saat ini. Jadi kalau ada kesempatan buy on weakness atau kita mau jaga atas, ini sudah boleh. Oke.
Ya seperti itulah. Jadi kalau kita lihat juga walaupun semua trennya masih sideways, belum ada tren. Jadi memang masih sideways nih. Weekly-nya 3 candle, dia belum ada. Kalau nanti sudah 5 sudah break ke atas, maka immediate trendnya akan berubah menjadi uptrend. Kalau sudah menjadi uptrend dan dia sudah break, aman itu kita ya. Break upper downtrend ini ciri-ciri agak main-main di atas upper downtrend. Dia kalau dia turun ke bawah maka dia menjadi uptrend bar. Tapi kalau udah menjadi ke atas, ya dia cuman retest aja untuk naik ya. Jadi high low, naik ke atas di daily-nya. Oke, saat ini apalagi? Strength-nya sudah menguat ya Bapak Ibu. Ini warna hijaunya sudah ada penguatan sebenarnya di yang strength-nya. Baik, ini juga sudah oke nih. Nggak jadi merah. Kalau jadi dia merah kita batalin ya. Ternyata tidak. Oke, weekly-nya sentimennya bagus. Sekarang lihat VPA composite di daily. Maaf ya kalau Sabtu saya agak santai. Kalau Bapak Ibu punya banyak urusan dan tidak ingin ini, Bapak Ibu bisa dipercepat saja. Sekarang kita lihat day move indicate strength, sinyalnya ya, sinyalnya. Tetapi tadi kita untungnya buka intraday, jadi kita tahu sebenarnya dia naik ke atas. Bantingan ini adalah bantingan pre-closing. Jadi maka saya sering bilang dibanting di pre-closing, diangkat di pre-closing karena itu adalah manipulasi market. Kalau kita nggak lihat itu agak susah, ya kita harus lihat. Oke, day move indicate strength, lihat volumenya besar, oke ya. Tapi dia belum berhasil close 7020. Oke, tidak apa-apa. Jadi kalaupun dia turun masih tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, jadi kita punya zona nanti ada demand di bawah sini untuk buy on weakness. Kecuali dia close jebol nanti demand-nya. Oke, kita sekarang lihat VBP-nya. Apa-apa, karena ada hanya goto yang kita bahas. Sekarang kita bahas weekly, ada kesempatan bahas composite banyak nih. Composite. Kenapa composite harus dibahas? Karena dia acuan, dia proxy terhadap ekonomi Indonesia, dia sentimen market, dia psikologi market. Lihat, ya. Coba naik ke atas, dia turun lagi. Ini ada weekly demand zone. Dia ke atas, di atas ini ada supply. Jadi memang nanti naiknya akan lambat ini. Tapi kalau dia naik tetap naik, ini adalah supply. Dia harus jebol dulu. Di atas ini ada supply juga. Ini ada supply ya, supply zone. Ini adalah demand zone. Kalau dia jebol, kita tunggu di bawah demand zone. Jadi tahu kita apa yang kita lakukan, trading plan kita solid. Oke, kita detailkan dengan VBP composite. Kita lihat daily-nya. Ya. Jadi, ketika dia turun ke bawah tertahan, tes di sini, maka saya pas after market close saya bilang, ini adalah mantul di demand zone. Ini ya, yang panjang ini. Dia mantul ya. Jadi setiap kena demand-nya masuk, setiap kena demand-nya masuk, setiap kena demand-nya masuk, lalu dia naik ke atas. Oke, sekarang dia coba ke atas, di sini ada supply-nya masuk. Nggak apa-apa, Bapak Ibu, artinya dia masih bermain-main di sini. Kalaupun dia masih mau turun, kita bisa buy on weakness ke sini. Ketika dia turun ke sini, buy on weakness, ya. Sebenarnya kalau turun ke sini juga kita masih buy on weakness juga, masih bisa. Asal manajemen diatur. Tapi kalau udah close di bawah ini, exit ya, Bapak Ibu, exit dulu. Tapi kalau manajemennya bagus, exitnya kita ambil di sini karena ini masih demand untuk ngetes demand zone ini. Tapi yang paling besar di sinilah ya. Jadi kalau mau keluar juga nggak apa-apa, nanti buyback lagi di bawah. Ya, jadi dia kritikal Bapak Ibu, dia low, high. Ya, kita bersihin dulu ya. Dia kritikal, kita ambil misalnya mau di mana low. Ini adalah low, ini adalah high-nya. Ya, mana ini ya, high sebelum dia turun. Ini adalah high terhadap low ini. Nah, sekarang dia menuju ke atas. Kalau dia close 7020 atau berapa ya di atas, nanti cek tuh. Kalau dia close di atasnya dengan volume yang masif seperti ini volumenya, maka itu kita terbentuk patternnya. Nanti ini kita belajar di trading as a business ya, kelas basic ya. Ini basic aja. High. Jadi kalau sini sudah terbentuk dekat-dekat zona demand, aman kita ya. Oke, jadi itu dia Bapak Ibu, composite. Kita akan bahas sahamnya, yaitu Goto, alert Goto. Goto ini sudah lumayan berkali-kali dia keluar alertnya. Jadi mulai freshnya itu tanggal 29 Agustus
seminggu kemudian lebih keluar, sekarang seminggu kedua keluar ya, jadi rutin. Nah, jadi saya sendiri sudah mulai masuk selalu buy on weakness Goto. Saya pasang order sampai 9 berapa ya? Berapa pokoknya sampai bawah lah. Sampai 80 berapa pokoknya. Nanti kita lihat. Lupa juga. Tapi acuan saya Patrick Waluyo beli di harga 90. Nah, kalau turun di bawah 90, saya beli gitu. Itu acuan saya. Sampai nanti kita lihat detail chartnya ya. Kita mulai dengan Speedo. Belinya bukan karena Patrick Waluyo, beli karena alert robotnya sudah keluar dan saya analisa, oke, dia dekat-dekat bottom A. Jadi saya wake off sudah memenuhi. Netral. Posisi saat ini netral artinya demand sama kuat dengan supply. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat Star Goto. Goto tentu tidak punya rotasi weekly, tapi dia penuh chartnya nanti di weekly-nya. Goto, aduh nih. Dia sempat menguat, dia berbalik lagi. Ya, saya sudah terlanjur beli buy on weakness pula. Mudah-mudahan dia menguat lagi ke sana ya. Iya, nanti. Nah, nanti kita lihat detailnya Bapak Ibu ya. Secara rotasi bintang dia sempat menguat ke arah kanan, itu sudah bagus, sudah beli. Dia melemah. Mungkin pas dia melemah ini memberikan kesempatan kita untuk buy on weakness. Saya ya paling enggak ya termakan order saya ya. Sekarang boleh buat. Nanti kalau dia turun lebih dalam mungkin stop loss-nya fire. VPA sekarang kita lihat dengan sahamnya cuma satu pula ya. Pusatnya rotasi apa? 10. Karena tidak ada weekly, kita pakai Star S 10. Nah, nanti mudah-mudahan kalau dia sudah 2 tahun, nah, weekly-nya sudah cukup chartnya, dia bisa membuat menjadi ini. Chart Star Rotation Weekly. Oke, Bapak Ibu kita lihat di sini Tekno Goto. Kalau pusat rotasinya adalah Tekno, maka Gotonya juga bagus. Bapak Ibu lihat, Gotonya ini bergerak ke kanan. Ya, kalau pusat rotasinya adalah IHSG, memang dia melemah ya. Mungkin karena kalah bobot. Tapi kalau di sesama sektoral ini, jadi dia di sini ada beli ya. Ini ada WIPI ya, ada WIPI. Buka melemah Bapak Ibu dan memek terus menguat. Jadi bagus pula kalau dia di pusat rotasi. Sebenarnya kalau dipilih apa, IHSG atau Tekno? Untuk pergerakan sektoralnya tidak tidak bias, maka saya lebih senang kalau terhadap pusat rotasinya terhadap sektor. Tapi kalau saya mau lihat sentimen market, maka pusat rotasinya adalah IHSG. Oke. Baik. Sekarang kita akan lihat inilah ya volatility dengan perintah, tapi tidak bisa PCM karena alatnya cuma satu. Kita perintahnya VRM, sektornya 10, datanya 1 tahun, 1Y. Jadi ini adalah mudah-mudahan dia adalah melihat bagaimana volatility saham-saham di sektor nomor 10 atau Tekno ini menggunakan data setahun. Gotonya nggak ada pula ya. MTDL buka WiFi MCAS, mungkin sebentar lagi Gotonya ada nih. Atau nanti saya cek kenapa dia tidak ada ya. Oke. Oke. Sekarang Bapak Ibu kita lihat CRM, apakah CRM-nya ada juga? CRM sektor 10 data 1 tahun. Mungkin bisa cek pakai 6 bulan ya. Ada nggak ya? Oh, nggak ada ya. Coba. CRM sektor 10 data 6 bulan. Oh, nggak ada juga. Nanti akan saya perbaiki ya Bapak Ibu. Goto saya perbaiki. Oke, kita akan bahas ke sahamnya, yaitu saham Goto. Kita mulai dengan volume price analysis untuk kita tahu di mana beli. Kalau tadi Star Rotation, VRM, CRM, itu tidak untuk membeli saham, itu untuk menganalisa. Membeli saham harus di chart price dan volume, ya, price discount everything, volume validate. Jadi itu cuma melihat sentimen market, korelasi, pergerakan relatif tadi.
speedometer untuk melihat fear and greed. Nah, untuk membeli kita pakai chart price dan volume. Kita mulai dengan VPA Weekly Goto. Nah, Bapak Ibu ketik nih VPA Weekly Goto. Nanti setelah ini Bapak Ibu mau ganti saham ya cari saham lain. Mungkin tadi di rekomnya banyak yang bagus Avia, itu bisa dianalisa. Caranya sama. Kita cek dulu VPA Weekly. Oke, kita lihat weekly, volumenya tentu sudah valid di hari Jumat. Sinyalnya tidak ada di Goto ini. Jadi Goto tidak ada sinyal, volumenya juga weekly-nya di bawah rata-rata, spread-nya narrow, close-nya di atas, ya Bapak Ibu. Jadi dia ini semacam spring, tapi sebenarnya tidak spring karena bottoming-nya ada di sini. Dia nge-retest lagi, sign of weakness, dia tes. Mudah-mudahan pas dia tes ini adalah kesempatan kita untuk buy on weakness. Tapi kalau nanti Bapak Ibu pakai mau pasang stop loss di mana Goto adalah 2 tick kan nggak kelihatan. Bapak Ibu pakai chart monthly-nya. VPA monthly Goto nanti agak dalam sedikit 3 atau 4 tick ya. Nah, di mana kasih stop loss-nya? Jadi 81. Nah, stop loss 81 kira-kira di sini kita kurangi 3 tick misalnya stop loss kita pasang karena wajib ada stop loss ya, Bapak Ibu tidak boleh trading tidak ada stop loss. Saya buy karena saya tahu di mana stop lossnya. 81 kurang 3 berarti 78, 77, 76 ini adalah stop 76 adalah stop loss. Tidak boleh trading tanpa stop loss Bapak Ibu ya. Segoto juga ya gitu. Jadi harus pakai stop loss. Jadi posisi stop lossnya di situ. Sekarang kita lihat weekly-nya tadi. Ini adalah chart weekly, Bapak Ibu, kita lihat. Jadi dia IPO, dia naik, dia turun, dia naik lagi. Di sini supply masuk. Ini adalah disebut dengan sell mother candle. Jadi kalau Bapak Ibu beli di sekitar 50.000, 50.000 naik, jual dulu di sini. Jual 50% boleh, sisanya let profit run karena dia adalah sell mother candle. Kalau mau jual di sini juga boleh, terserah lah. Pokoknya ini kalau beli di sini, risk reward ratio sudah bagus. Sekarang kita lihat volumenya. Volumenya adalah climate downfall. Ya, candlenya merah pula ya. Ya nggak apa-apa ya Pak. Dia volumenya di bawah rata-rata tapi ada sedikit up volume. Oke, nggak apa-apa di daily. Sekarang kita lihat di weekly-nya. Kita lihat di daily. VPA Goto. Jadi sambil saya ketik, Bapak Ibu ketik juga. Ini ada manipulasi ya. Jadi dia angkat tinggi, kemudian dia turun. Wah, ini ada manipulasi ini. Ini manipulasi. Effort to rise bullish sign. Candle terakhir ada sinyal. Jadi low-nya di sini, Bapak Ibu. Jadi kemarin naik. Jadi kalau dimulai 90 ke bawah ini kita kesempatan beli. Kenapa? Kita menunggu pattern namanya gini. Low, high. Nah, pas low high itu udah punya banyak alert, pas dia turun kita buy. Di sini nanti dia berhenti akan menjadi high low, baru dia break. Nah, kalau sudah terbentuk pattern seperti ini di zona-zona demand, itu adalah indikasi awal. Harusnya kita sudah masuk. Oke. Oke. Itu dia, Bapak Ibu. Volumenya tinggi hari Jumat. Spreadnya ada rata, jadi tiga-tiganya sudah indikasi bagus untuk candle ini hingga dia ada sinyal. Oke, jadi kemarin itu saya sudah mulai buy terus. Sebenarnya buy saya sampai bawah. Kalau dia mau turun juga ke bawah nggak apa-apa ini. Saya masih punya order di bawah. Stop loss saya tadi di 87, 78, 76. Itu stop loss saya. Kalau kena ya apa boleh buat lah. Jadi saya beli sekitar di sini. 95 sampai 50 sampai bawah. Kalau dia kena stop loss 78, apa boleh buat. Oke, sekarang kita akan lihat Evol Goto. Kalau Bapak Ibu merasa saya analisanya terlalu lama, dihapus saja ya, maksud saya dipercepat. Nah, dia turun ya, Bapak Ibu dia turun, sini dia bottoming, ya di sini dia power box, stop lossnya ultimate. Kalau agresif di sini, kalau saya pakai monthly-nya tadi ya, di sini pasang stop loss. Sekarang belum bisa untuk kita pindahin ke sini. Dia harus break dulu. Begitu dia break ini membentuk new higher high, maka stop loss kita pindahkan. Sementara berarti stop loss untuk yang agresif ada di sini, yang konservatif seperti saya berada di 77, 76 gitu ya. Posisi ke bawah kalau dia turun masih buy on weakness. Oke. Sekarang kita lihat dengan VBP weekly Goto bagaimana? Oh, tadi
kan saya bilang, ini. Kalau mau nanti star rotationnya ada, September ini sampai di sini penuh, tambah lagi chartnya. Ini masih kurang ya, datanya masih kurang. Oke. Kita lihat dia turun ke bawah, ini adalah marking down, ini ada gap, ini ada gap, nggak ada gap ya weekly-nya. Lalu dia taruh ke bawah, ditahan ke atas, ini sekarang dia turun lagi. Sekarang ini menjadi supply zone. Yang mau main cepat, siapa tahu Goto ini masih panjang, bisa jual dulu di zona ini. Ya, jadi, tapi kalau udah jebol, bisa jual di sini, bisa jual di sini. Ini sudah bisa jual di sini. Jadi, Bapak Ibu mau jual di sini, mau jual di sini, jual di sini. Asal reward rasnya sudah rewardnya itu 2 kali dari risk, udah masuk saja. Yang penting profit. Gitu. Di sini jual 25%, di sini jual 25%, ini jual 50%, itu bebas ya. Caranya tinggal strategi saja. Sekarang kita lihat VBP Goto. Ya. Jadi sekarang di sini ada supply sedikit untuk menahan. Ini dia. Ini kalau mau jual di sini juga saya rasa lumayan juga profitnya ya Bapak Ibu. Stop lossnya di sini, belinya di sekitar di sini misalnya. Jual di sini. Ini risk reward rasio sih masuk. Kalau dia turun ke bawah ya mungkin jual sedikit aja 10% atau 20%. Berikutnya adalah wave. Betul, kita lihat wave-nya. Jadi perintah wave ini adalah koreksi terhadap para trader Elliott Wave ya. Jadi kalau Elliott Wave itu kan mereka trading berdasarkan wave. Benar juga itu diakui oleh David Weiss bahwa benar thinking on the wave, benar. Trading saham itu pasti pakai wave, ada up, ada down, tetapi harus ada validasi. Nah, jadi menganggap bahwa kurang bagi Elliott Wave itu mereka tuh kurang. Marah nih orang Elliott Wave trader atau yang bikin-bikin workshop misalnya ya, itu udah marah itu. Tapi begitulah kata buku David Weiss mengatakan bahwa harus ada validasi yaitu Weiss volume. Ini kita lihat Bapak Ibu, down wave valid, naik sedikit, hijaunya cuma sedikit, turun lagi, di sini mulai terjadi perubahan. Karena dia membentuk lower low tapi volumenya malah kalah tinggi. Lalu ini mulai naik, nah di sini mulai terjadi perubahan. Nah, ini kita berada di fase-fase terjadi perubahan wave. Harus break dulu dan volume hijaunya harus lebih besar daripada merah ini. Oke. Jadi early kita buy kita masih di fase-fase yang benar lah kalau di sini. Karena dia mulai terjadi perubahan wave dan volume wave-nya juga mulai berubah. Oke. Sekarang kita lihat DOM. DOM Goto. Kita lihat, DOM Goto ini adalah dominasi rasio. Hanya perbandingan antara lokal dan asing. Kita lihat. Besar asingnya ya, aktivitas asingnya besar. Kalau nanti kita cek datanya benar atau enggak. Asing 31, lokalnya 64. Ini besar nih Bapak Ibu. Biasanya saya pakai 20, itu sudah mulai dominan. Lokalnya dalam 5 hari dominan, asingnya hanya 2,7%. Jadi hari ini mulai banyak. Kita cek dengan benar nggak? Dengan perintah PIF. Jadi Bapak Ibu yang selama ini misalnya ikut bandarmologi, bandar asing, foreign flow-nya bisa cek pakai perintah PIF. Nah, perintahnya PIF, nama sahamnya PIF Goto. Benar nggak? Oh, 102 ya. Hari ini 102 Bapak Ibu. 102 jam 1 hari ini ada spiky dari asing besar ya Bapak Ibu di sini. Dia 102, secara visual tampaknya kecil ya karena ini ada yang sangat besar. Ya, jadi kita ini net buy aja 102 sekitar 102 apa namanya? 30%. Berapa tadi ya? 30%. Oke. Besok Bapak Ibu kalau mau buy jadi bisa buy antara 92 ini kalau turun ke 91 sini bisa buy nih Bapak Ibu. Kalau yang pasang stop loss di sini masih bisa buy bawahnya. Mungkin dia akan turun dulu sedikit ke 86 baru naik lagi. Jadi ya begitulah ya Bapak Ibu. Di sini kalau nggak saya Patrick Waluyo belinya di sini deh. Di mana ya? Atau pasti dia turun. Oke, sekarang kita lihat dengan langsung aja trennya Bapak Ibu.
FM map ada nggak ya? Foreign frame map sektor nomor 10 data 5 hari. Nggak ada ya. Ini harus dicek lagi yang di Goto nih. Oke, baik. Bukannya ada, Gotonya nggak ada. Nanti kita akan cek ulang. Nanti saya akan cek ke servernya. Sekarang kita lihat dengan tren Goto. Jadi itu ada filter-filter yang membuat tidak semuanya muncul. Kalau dari laporan keuangan financial ratio jelek banget ya. Jadi kalau begitu IPS-nya sudah minus, langsung valuasinya berdasarkan modified Graham-Bell ini langsung dia salah. Karena baginya kalau IPS-nya negatif ya tentu perusahaannya tidak prospek. Ya, oke, itu saja ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat chartnya. Jadi ini kalau kita ambil dari sini juga ya. Dia turun, dia break, dia retest. Jadi ini adalah channel yang dia break, dia retest. Oke. Saat ini dia retest, jadi kita masih pada retest, dia harus break untuk new high. Di atasnya juga banyak resisten, jadi mungkin dia tidak semulus yang kita harapkan bisa naik kenceng gitu lah. Jadi dia mungkin tertahan. Tapi nggak apa-apa, bentuknya move on the wave ya. Jadi bergeraknya ada naik, ada pullback, ada ekspansi, ada retrace gitu. Terakhir kita lihat PWS Goto. Oke, sinyalnya sudah ada buy satu di on balance volume. Trennya down masih. Dari sini yang menarik Bapak Ibu, volumenya besar, spreadnya besar, close-nya tinggi di atas ya berarti, dan sudah masuk fase akumulasi. Jadi selama di sini bottoming, dia naik ke atas, ini terjadi fase akumulasi ya. Kalau visualnya akan jelek karena ada faktor ini. Kalau ini diambil di zona ini maka dia akan lihat lebih fair. Jadi sudah low, high, sekarang high low, sekarang dia break ke atas membentuk higher high. Jadi pas dia turun high ini adalah kesempatan kita buy on weakness. Jadi ada yang nanya, Pak ini sudah alert kita langsung hajar kanan atau tidak? Oh tidak, kita harus baca market dulu ya. Jadi market dulu, saham itu bergerak low, high low. Nah pas dia turun high low, kalau pas di sini banyak alert, kesempatan kita untuk buy on weakness, stop lossnya kita pasang di bawahnya. Ini 83 ya Bapak Ibu. Kalau pakai Heikenhashi. Oke, itu saja. Insya Allah nanti kalau saya punya waktu, saya akan buat analisa singkatnya di Rekom ini banyak yang bagus atau Bapak Ibu bisa analisa sendiri. Ada berapa yang menarik ya. Kalau BRPT, TPIA itu sudah ada di alert kemarin. Jadi tidak perlu, tapi kalau nanti di atas ini Bapak Ibu bisa lihat ini ada Avia ya. Ada CBP yang menarik-menarik ini silahkan dianalisa sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk vote untuk weekly stock analysis. Lalu Bapak Ibu yang ingin workshop jangan silahkan untuk hubungi saya. Jangan lupa juga untuk subscribe, tolong di share channel YouTube ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Sampai kita bertemu di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.